Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi cerdosa ka Gusti certingkah lelewihi kanaraka kumawani wa tub alaina taubah tagsilu kula haubah wastur lanal aurati wa amini rawati tobatam piku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi kareuwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani. Ibu Rama sim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Pertama-tama pada ikhwan akhwat, saudara-saudari Al-Fakir, Jamaah Aribat Manbaul Hikmah dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan terhadap kita nikmat-nikmat yang sungguh tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dengan izinnya, dengan kudrat irodatnya, kita bisa dipertemukan kembali dan bisa bertemu kembali di acara yang sudah kita biasa rutin dalam rangka biniatul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kita, kegiatan kita ini benar-benar diridhoi, dirahmati, dan semoga menjadi wasilah kita mendapatkan rahmatnya dan ridhonya. Juga semoga menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini, di kesempatan ini, insya Allah Al-Fakir mau berbagi tentang tata cara hadiah kepada ahli kubur atau tawasul kepada para masyayikh, para aulia, dan juga kepada para sesepuh-sesepuh kita yang telah meninggalkan kita atau telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Yang mana cara hadiah atau disebut tawasul atau doa isol, ini sangat penting sekali kita bisa atau mempelajarinya. Bahkan jangan sampai di kita,
tapi harus sampai kepada anak cucu kita. Ya, kita ajarkan mereka, kita beritahu dan didik mereka. Kenapa? Karena semua ahli kubur atau yang telah pulang ke rahmatullah, yang sudah ada di alam barzakh, siapapun itu, kita pun nanti sangat membutuhkan kepada hadiah-hadiah, kiriman-kiriman dari keluarga, handai tolan, saudara, kenalan. Bahkan diceritakan di dalam al-hadis atau di dalam kitab-kitab mazhab Ahlus Sunnah, seperti dalam kitab Syarah Al-Mukhtar wa ghairihi dan lian-liannya. Sangat perlu, sangat penting. Setiap saat, setiap detik, ahli kubur mengharapkan kiriman hadiah, kiriman-kiriman dari kita yang masih hidup. Bahkan seandainya kita waktu hidup atau siapapun lah, punya teman, punya kenalan, walaupun tidak akrab waktu hidup, pas waktu kita sudah di alam barzah, kita sangat mengharapkan kirimannya. Apalagi kita mengharapkan dari anak, dari saudara, dari teman dekat, apalagi yang hanya kenal saja mengharapkan kita kirimannya. Saking butuhnya kita dengan kiriman-kiriman atau hadiah-hadiah waktu kita nanti di alam barzah atau di alam kubur. Oleh karena itu, ini hadiah harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kita sendiri harus benar-benar mempelajarinya. Apalagi kita waktu hidup, kita banyak menjengkelkan, banyak berbuat dosa kepada orang tua kita. Terutama, dan juga misalkan kepada orang lain, umpamanya, sangat disangatkan, diharuskan untuk kita kirim hadiah. Semoga dengan adanya kita selalu aktif ngirim hadiah, apapun kesalahan kita bisa dimaafkan oleh mereka yang sudah meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia merasa tertolong, merasa terbantu, dan merasa dia ada perhatian dari kita. Itulah hanya sekedar. Kalau Al-Fakir berbicara terlalu banyak, waktunya ini habis. Jadi intinya ini hadiah harus kita bisa untuk apa? Untuk kita selalu mengirim hadiah terhadap orang tua kita. Terutama andai tolan saudara kenalan. Kirimi oleh hadiah kita. Kirimi oleh kita hadiah mereka-mereka itu. Entoh nanti kalau kita sudah meninggal, insya Allah kita pun mengharapkan kiriman-kiriman dari yang masih hidup. Dan mereka yang sudah kita hadiahi, nanti kita setelah meninggal, mereka pun akan menyambut kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, mari kita ngaji yang tidak boleh kita tinggalkan. Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu al-ibtida'u bis salam. Jadi kita harus punya prinsip, punya pendirian, punya akhlak, punya kebiasaan. Al-ibtida'u bis salam. Kita selalu mengucapkan salam. Bahkan mendahului salam. Jadi maksudnya ya kita setiap ketemu orang, ya sebelum orang mengucapkan salam kita lebih dulu. Itu adalah ra'sut tawabu. Kepalanya, pusatnya, intinya tawabu. Karena kalau orang yang tidak tawabu, yang tidak rendah hati, ya tentu nggak mau dia mengucapkan salam dari awal. Ya kalau dia ngucapin salam ya saya jawab. Kalau dia tidak ngucapin salam kepada saya, tidak ngucapin salam kepada saya, ya buat apa saya ngucapin salam untuk dia?
Ini sifat-sifat yang seperti ini memang susah dihilangkan. Susah dihilangkan. Makanya kalau kita sudah bisa menghilangkan rasa ego, rasa aku, rasa keakuan, ya itulah manusia yang sangat mulia. Sekarang kita langsung aja ke acara inti. Pertama, kalau kita mau mengirim hadiah kepada ahli kubur. Sekarang begini, apakah sampai kiriman hadiah atau kita misalkan kita sodako, atau misalkan kita baca sholawat, atau misalkan kita baca yasin, atau misalkan kita baca ayat-ayat Quran yang lain, atau apapun kita berbuat amal kebajikan, pahalanya langsung kita hadiahkan, kirimkan kepada ahli kubur. Apakah itu sampai? Sampai. Ini dijawab oleh para ulama salaf di dalam kitab Syara' al-Mukhtar wa ghairihi dan lain-lainnya adalah sampai. Inna lil insan ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilu. Sesungguhnya manusia yang mengirimkan bacaan atau sholat-sholat atau apapun kebaikan kepada orang lain, maka yasiluh, maka itu adalah sampai. Jadi mengirimi hadiah apapun kepada ahli kubur itu adalah sampai. Ini ittifaq mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mengirimi hadiah, bacaan Al-Quran, sedekah dan lainnya, maka itu adalah dikirimkan, dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, itu adalah sampai dan bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Subhanallah. Makanya ada satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Jadi mayit di dalam kubur itu adalah seperti orang yang lagi tenggelam. Sangat membutuhkan bantuan. Sangat membutuhkan pertolongan. Makanya yang tadhiru dakwatan tauhiko sangat membutuhkan. Sangat mengharapkan bantuan kiriman dari yang masih hidup. Maka faidha lahi qathu kanat ahabba minad dunya wa ma fiha. Kalau misalkan ada kiriman yasin, kiriman ayat kursi, kiriman sholawat, kiriman sodakoh, pahalanya, maka bagi mereka adalah lebih berharga, lebih istimewa daripada dunia ini dan isinya. Jadi intinya, ayo rajin-rajinlah kita mengirimi hadiah kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan kepada kaum muslimin semua. Cuman di sini ada sedikit muhimmah atau sedikit tanbih. Jadi ada istilah khususon, ada istilah tidak pakai khususon. Jadi kalau kita menghadiahi seseorang atau mengirimi hadiah, kalau khususon itu misalkan nih, wahuson ila ruhi Zaid misalkan bin Umar misalkan. Itu yang kita hadiahi dengan lapar khususon itu pasti kebagian. Tapi kalau yang tidak pakai khususon seperti wel hadrati jami arwahi misalkan, itu kan dihadiahkan kepada seluruh arwah ahli kubur misalkan. Itu kalau tidak pakai khususon, ada yang kebagian, ada yang tidak. Ya makanya di dalam hadarat ada kalimah khususon dan ada kalimah tidak khususon. Itu aja, garis besarnya saja. Ya pertama, kalau kita mau menghadiahi ya misalkan kita baca yasin atau misalkan mau apa sajalah. Misalkan apa sholawat, apa berbagai macam. Ya pertama kita pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Biasa kita baca surat Fatihah. Terus wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalam al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Terus wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa supriyah wa khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalam al-Fatihah. Kita baca al-Fatihah. Terus wala hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati lidharatil mubasysyirati bil jannati al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Terus wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Pokoknya setiap al-Fatihah kita baca al-Fatihah, ya, surat al-Fatihah. Terus wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdami Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Abi wa Umi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Terus wa khususon misalkan ila ruhi, siapa yang mau kita dihadiahi? Wa khususon ila ruhi misalkan Zaid bin Ahmad. Terus wa khususon ila ruhi misalkan Makmun bin Jaya. Terus wa khususon siapa saja yang kita mau hadiahi. Di situ pakai wa khususan lirahwi, wa khususan lirahwi, wa khususan lirahwi. Lebih utama. Pokoknya yang kita berniat untuk khusus supaya jangan sampai tidak kebagian, kita pakai khususan itu aja. Terus syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ya, kita baca Fatihah. Atau misalkan setelah kita misalkan wa khususan misalkan. Terus bisa ditambah dengan kalimat gini. Ghafarallahu dzunubahum waskanahum fi paradisil jinan birahmatika ya arhamar rahimin. Baru Al-Fatihah. Terus setelah itu kita setelah baca Fatihah satu kali, ya kita terus baca surat Al-Ikhlas. Tapi sebelum kita baca surat Al-Ikhlas, kalimah ini dulu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu sedikitnya satu kali atau 3 kali, banyaknya 11 kali. Itu yang sudah kewarid, yang sudah biasa orang banyak mengamalkan. Terus kita baca setelah itu, setelah Al-Ikhlas kita baca Qul a'udzu birabbil falaki. Tapi diawali dulu dengan itu kalimat la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Terus Qul birabbil falaki. Terus nanti Qul a'udzu birabbin nasi, ya didahului dengan kalimat yang tadi la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas. Setelah beres itu Qul a'udzu birabbin nas, langsung kita baca Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, langsung disambung ayat kursi sampai bi ghairi hisab. Ya kalau sampai bi ghairi hisab, atau misalkan sampai wahwal aliyul azim, tapi yang kebanyakan sampai bi ghairi hisab. Setelah itu kita langsung diteruskan dengan sholawat, ya. Jadi sebelum baca sholawat, awali dulu dengan kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sedikitnya. Kalau yang agak panjang, tambah setelah wa sallimu taslima, tambah lagi. Allahumma inni nawaitu bi sholati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'diman liqadrihi wa liqauni sallallahu wasallam ahlan lidzalik fataqabbalha minni bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladzi aulaita wa ijjan ala ijjihi alladzi a'taita wa nuran ala nuril ladzi minhu alaqta wa a'li maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin wa as'aluka ridhaka wa ridhahu ya rabbal alamin ma'afiyati daimah wal mauti alal kitabi wa sunnati wal jamaah wa kalimatai syahadati ala haqiqatiha min ghairi tabdil wala taghir waghfir li martakabtu bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu kalau mau agak panjang. Baru kita sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Bebas. Ya mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiyah, mau sholawat ibrahimiyah, mau sholawat midroro, mau sholawat Jibril, mau sholawat berbagai macam sholawat. Karena sholawat ini kan banyak. Silahkan kita baca sholawat. Nanti setelah kita baca sholawat, misalkan udahlah ini kebanyakan, misalkan kita keburu capek ya, misalkan keburu kepanjangan mau kemana-kemana, udah kita tutup dengan doa gitu, tutup dengan doa. Pertama kita sebelum membuka doa baca ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an saratin ashabi sayyidin rasulillahi ajmain. Baru kita amin amin amin. Setelah itu kita kalau kita mau Kalau kita mau hanya mau hadiah, ya cukup itu langsung doa aja. Doa aja. Misalkan amin amin amin. Alhamdulillah lakal hamdu ya ma'budu hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma tawil umurana wa sohi azzarana wa nawir kulbana wa thabit imrana waqsin amalana wa ilal khairi qaribna wa minasyari ma'idna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah itu secara ringkasnya. Tapi kalau kita misalkan mau nambah doa-doa, ya doa apa? Misalkan doa minta keselamatan, doa minta panjang umur, minta apa doa. Silahkan di situ ditambahkan doa. Cuman nanti ditutupnya dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Itu adalah penutup doa. Tapi kalau kita mau misalkan mau tawasul. Tawasul itu adalah kita meminta kepada Allah dengan membawa nama-nama kekasih Allah, nama-nama para aulia Allah, nama-nama orang-orang hamba-hamba Allah yang punya keagungan di hadapan Allah. Ya seperti para aulia. Ya, kita tadi udah kita dihadiahi para aulia, para sahabat udah. Tapi kalau kita mau istighosah dengan beliau-beliau, itu setelah kita beres baca sholawat tadi kan langsung kan kita membuka doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ya sampai ajmin amin kan. Setelah itu kita baca itu kalimat istighosah, kalimat tawasul ya, maaf. Yang mana? Yang seperti ini nanti bisa dilihat di layar kaca ya, di layar HP maksudnya. Jadi ada Al-Fakir tuliskan di situ kalimat tawasul. Seperti apa? Seperti begini. Allahumma bijahi habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sholawat wa bi barakati ma qara'nahu wa bi karomati jami man ahdainahum nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah antaksifahu mumana wa gumumana wa tuhasila muradana wa tuballigha maqasidana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina atau hajati ya. Kalau kita sendiri hajati, kita minta kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah seperti itu. Jadi ya Allah saya minta, saya bertawasul, kata. Ya Allah saya bertawasul, saya meminta dengan karomahnya orang-orang yang telah saya hadiahi tadi,
dengan berkahnya sholawat, dengan berkahnya yang saya baca tadi, Al-Quran, sholawat, segala macam, saya minta ya Allah. Ya kita minta kepada Allah. Itu kan kalimatnya kalau diartikan secara bahasa kita seperti itu. Tapi yang penting, wa taqdiya hajati, ya kita minta kepada Allah apa tujuan kita, itu yang namanya tawasul. Jadi tawasul itu berdoa, meminta, memohon kepada Allah, tapi kita membawa nama-nama kekasih Allah. Ini boleh, boleh, boleh. Di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, i'tifaq seluruh dunia boleh. Jadi kita menghadiahkan itu sampai, dan kita bertawasul dengan Nabi, dengan zat Nabi, dengan para aulia, para ulama, para orang soleh, itu adalah boleh. Bahkan bagus gitu. Lebih cepat kita ijabah. Jadi seandainya kita banyak dosa, Allah tidak memandang kita, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kita ajukan namanya, yaitu para kekasih-kekasihnya. Inilah tata cara hadiah untuk ahli kubur dan tata cara bertawasul dengan ahli-ahli Allah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum bisa atau yang belum sempat belajar, ya silahkan. Silahkan dibaca, nanti Al-Fakir sengaja dituliskan di layar ya, di layar HP gitu. Silahkan. Itu aja panduannya, yang Al-Fakir tulis di kaca HP. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan komen. Silahkan bertanya di kolom kami. Insya Allah Al-Fakir kasih penjelasan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.